Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Volumenya ya, kurang keras volumenya. Tes satu dicoba. Baik, malam ini biasa kita mengkaji Siratul Anbiya. Mungkin malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat dan teramat sangat pendek sekali. Tapi hadis ini bagian daripada Jawami'ul Kalim. Dan Jawami'ul Kalim itu artinya kalimat singkat tapi syarat dengan makna. Dan itulah kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Utitu jawami'al kalim." Aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kalimat-kalimat pendek tetapi syarat dengan makna. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor urut hadis ke-6474 dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, kata Rasul, apa yang ada di antara dua janggutnya dan di antara dua kakinya, maka kuberikan jaminan kepadanya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menjamin kepada kita semuanya dua perkara. Kalau kita bisa terpelihara dari dua perkara ini, maka jaminannya surga. Tapi kalau tidak bisa terjaga dari dua perkara atau satu di antara keduanya, maka terancam dengan neraka. Pertama, ma baina lihyaihi, di antara dua janggutnya. Maksudnya kumis dan janggut diarahkan kepada lisan. Yang kedua, ma baina rijlaihi, di antara dua kakinya. Maksudnya kemaluannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi SAW mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nas nara al-famu wal faraj. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka, yang pertama al-famu, lisannya, dan yang kedua wal faraj, dan kemaluannya. Inilah dua perkara yang diamanatkan Rasul kepada kita untuk dijaga. Pertama lisan dan juga kemaluan. Adapun lisan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengisyaratkan tentang pentingnya menjaga lisan. Di antaranya dalam surah Qaf ayat 18 Allah katakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka apapun yang diucapkan manusia, tidak ada satu lafaz pun kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Bahkan dalam juga disebutkan dalam ayat surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat permisalan sebuah kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktunya dengan izin Tuhannya. Apa makna ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan permisalan kepada kita tentang lisan. Kalimatan tayyibatan, kalimat yang baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang sampai ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Ia menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhan. Kalau orang mengucapkan kalimat yang baik, ikhwan, yang mengucapkannya itu merasa nyaman. Ibarat pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, kata Allah. Artinya orang yang mengucapkannya itu tidak akan mempengaruhi sama sekali, bahkan akan merasa nyaman dengan ucapannya. Tetapi sebaliknya, kalau orang mengucapkan kalimat buruk, kalimat kotor, itu akan mempengaruhi bukan kepada orang saja, kepada orang yang mengucapkannya aja pengaruh. Betapa banyak orang-orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, menyesal setelahnya. Kenapalah saya tadi mengucapkan kalimat itu? Kalau memang waktu bisa diputar, katanya, tentu saya tidak akan mengucapkan kalimat itu. Banyak orang-orang yang menyesali gara-gara lontaran-lontaran kalimat yang tidak dipikir kemudian langsung diucapkan. Artinya kalau dia mengucapkan kalimat yang baik, dia sendiri merasa nyaman, apalagi orang yang mendengarkannya. Makanya Allah mengatakan, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, di mana menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Isyarat bahwa orang yang mendengarkannya, dia merasa mendapatkan hasil dari ucapan kita. Dia pun merasa tenang, merasa nyaman, terkadang merasa senang. Coba kalau antum memuji orang yang dipuji itu kadang-kadang senang kan? Enak sih ketemu dengan dia itu. Kayaknya nyaman kalau sama dia. Tapi kalau lisan kita mencaci orang itu, boleh jadi belum aja ketemu, baru bayangan kita aja udah nggak mau tuh. Wah, itu mau datang orang itu katanya.
Tidak mau dekat-dekatlah saya gitu. Karena apa? Takut tersakiti. Begitulah Al-Quran membimbing kita soal kalimat. Kemudian juga dalam sunnah Nabi SAW, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kalau muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya kalau muslim lainnya tidak selamat dengan lisan dan tangannya, berarti diragukan keislamannya. Karena Rasul mengatakan seorang muslim itu kalau muslim lainnya selamat dari lisan dia dan tangan dia, berarti kalau tidak selamat mafhumnya berarti dipertanyakan tuh keislamannya. Dari sini para ulama, maksudnya para ulama salaf itu teramat sangat memperhatikan soal lisan. Baik, kita akan ambil beberapa perkataan para salafun salih. Pertama dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai seorang alim min ulama salaf. Idza talabahu man yakrahu an yakhruja ilaihi wa huwa fid dari qala lil jariyati quli lahu utlubhu fil masjid wala taquli lahu laisa hahuna kaila yakuna kadiba. Ibrahim An-Nakhai seorang ulama salaf. Apabila ada orang yang mencarinya, dan dia tidak suka ketemu dengan dia, maka dia akan bicara kepada jariyahnya, kepada pembantunya. Nanti kalau orang itu mencarinya, katakan kepadanya, cari tuanku di masjid. Jangan ngomong ini itu, sehingga engkau akan memperbanyak dusta kepadanya. Lihat bagaimana Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada jariyahnya, pembantunya, untuk tidak berdusta. Dia tidak mau ketemu, memang tidak mau ketemu sama sekali, karena boleh jadi mungkin orang yang datang ini membawa syubhat atau apalah kan begitu. Maka dia mengatakan, bilang saja tuanmu ada di masjid dan jangan bicara yang lainnya gitu. Walaupun sebenarnya dia kan ada di rumahnya, tapi untuk menyedikitkan supaya jangan terjerumus ke banyak dusta kan itu, maka dia mengatakan, katakan di masjid, jangan bicara yang lain. Ini Ibrahim An-Nakhai. Kemudian juga yang kedua, dihikayatkan dari sebagian al-hukama, orang-orang yang berakal. Ra'a rajulan yukthirul kalam, di mana ada seorang ulama salaf melihat ada orang-orang yang suka bicara, banyak bicara. Wa yukillu sukut, kemudian sedikit sekali dia diam. Bicaranya banyak, diamnya jarang. Qala, maka sang alim ini mengatakan, innallaha innama khalaqa laka udhunaini wa lisanan wahidan liyakuna ma tasma'uhu dhiqfa ma tatakallam bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dirimu itu dengan dua telinga dan satu lisan. Maknanya supaya sesuatu yang kau dengar itu lebih banyak dibandingkan yang kau ucapkan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua telinga? Artinya supaya kita lebih banyak mendengar dibandingkan bicara. Jangan sedikit dengarnya, bicaranya pula banyak. Itu yang banyak kan. Makanya kenapa Rasul mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah orang itu dikatakan berbuat dosa apabila bicara hanya sebatas yang ia dengar saja, tanpa kemudian tabayun. Maka lebih baik banyak mendengar dibandingkan banyak bicara gitu. Karena kalau hanya mendengar saja, mungkin kesalahannya tidak akan banyak. Tapi kalau sudah banyak bicara, maka
sebagian ulama mengatakan orang yang banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya pasti sedikit rasa malunya. Orang yang sedikit rasa malunya maka hilang waroknya. Ketika hilang waroknya maka matilah hatinya. Itulah kata ulama. Ini juga faedah yang luar biasa dari para ulama. Kemudian yang ketiga, dikisahkan dari Zubair ibn Abdullah radhiyallahu anhu, syahidtu Wahban, aku pernah melihat Wahab, maksudnya Wahab ibn Munabbih, seorang ulama salaf. Wa ja'ahu rajulun, seorang laki-laki datang kepadanya, faqala, dia mengatakan, inna fulanan yaqa'u minka, wahai imam, ada seseorang yang mencela kamu. Ada seseorang yang mencela kamu. Faqala Wahbun, berkata Wahab ibn Munabbih ini, Ama wajada syaitan ahadan yastakhifu bika ghaira. Jangan-jangan bukan dia. Boleh jadi kau ini lihat setan yang bentuknya kayak dia, katanya. Kemudian dijelaskan, fama kana bi asra min an ja'a ar-rajul farafa'a majlisahu wa aqramahu. Tiba-tiba orang yang dibicarakan yang katanya dia mencela Wahab ini datang pula. Kemudian Wahab ibn Munabbih pun justru malah memberikan duduk yang layak dan memuliakan dirinya. Begitu para ulama, ya. Lihat orang ini kan memberikan informasi kepada Wahab ibn Munabbih, ya imam, ada orang yang tidak suka dengan kamu, dia mencela kamu. Enggak benar itu. Jangan-jangan kau orang yang dapat itu setan aja menjelma dia, katanya. Enggak dia, enggak. Tiba-tiba orang itu datang oleh Wahab ibn Munabbih, justru kemudian disuruh duduk dengan nyaman dan dimuliakan dia. Ini yang tidak bisa dengan kita. Kalau datang kabar kepada antum ini, si anu mencela antum, tiba-tiba datang langsung dipanggil tuh, sini. Anda dengar antum bicarakan saya, kan begitu kalau kita, ya. Kita ini tidak bisa nahan hati. Tapi begitulah para ulama salaf, kan, tetap masih memberikan uzur kepada orang yang mencelanya. Jangan-jangan itu setan yang menjelma dia, bukan dia, gitu maksudnya. Itu kan hebat ya kalau antum bisa bersikap seperti itu. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, ma min syai'in yatakallam bih ibnu Adam illa wa yuktab alaihi hatta aninihi fi maradihi. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tidaklah sesuatu yang dibicarakan oleh anak Adam kecuali akan dicatat sampai kepada aduh, kalimat aduh saat sakitnya. Jadi kalau kita sakit kemudian kita katakan aduh sakit, kalimat aduh itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga akan dicatat. Falamma marido Imamu Ahmad, ketika Imam Ahmad sakit. Jadi Imam Ahmad ini pernah sakit parah, sakit luar biasa, sehingga akhirnya karena tidak tahan dengan sakitnya, maka Imam Ahmad ini kemudian mengadu. Tiba-tiba kemudian sahibnya, ada temannya atau muridnya di sampingnya, mengatakan, ya imam, inna Tawusan kana yakrahu aninal maradi. Imam, bahwa ulama Tawus, ada namanya ulama namanya Tawus, sesungguhnya Imam Tawus, dia tidak suka dan memakruhkan orang yang mengucapkan kalimat aduh saat sakit. Apa yang terjadi? Fatarokahu, Imam Ahmad langsung diam. Dalam riwayat yang lain, ya imam, innal anin kalimah wa innal kalimata yuktuktan. Wahai imam, kalimat aduh itu bagian dari kalimat, dan kalimat itu akan dicatat. Akhirnya Imam Ahmad terdiam. Dia hanya bisa merasakan sakit tapi tidak berani mengucapkan aduh. Coba ya. Itu Imam Ahmad, kan. Kalau kita bukan aduh saja, jerit-jerit. Bukan hanya jerit-jerit kita ini, kadang-kadang apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala dengan menolak takdir. Nah, ini bagaimana kemudian ulama salaf ini mengajarkan kepada kita sampai dalam kondisi sakit saja mereka berusaha untuk menjaga lisan. Luar biasa ini.
Ini yang keempat. Yang kelima, qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian para ulama salaf, mal hikmatu fi anna rihal ghibati wa natanaha kanat tatabayyan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tatabayyan fi yaumina hadha. Apa sih hikmahnya? Ghibah dan juga kebusukan ghibah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dirasakan, bisa tercium. Tapi di zaman kita ini kok tidak tercium ya orang yang melakukan ghibah itu. Ya kok di zaman Rasul ada orang yang ghibah itu langsung kecium tuh. Langsung ketahuan orangnya. Tapi di zaman sekarang ini susah ketahuan gitu. Apa penyebabnya? Kemudian dikatakan li'annal ghibata qad kathurat fi yaumina famtala'atil anuf minha. Karena ghibah di zaman sekarang ini katanya terlampau banyak, hampir setiap orang ghibah. Jadi hampir setiap orang ghibah dan hampir setiap orang yang punya hidung itu juga berghibah. Jadinya susah untuk dicium ghibah karena orang yang punya hidung itu juga berghibah gitu. Kemudian dikisahkan misal rajulin dakhala dabbaqi, seperti seseorang yang masuk ke tempat penyamakan kulit binatang. Kalau orang menyamak kulit, ikhwan, kulit itu kan sebelum kering dia akan busuk, keluar ulatnya dan macam-macamnya kan akan busuk sekali. Kecuali kalau sudah kering kena matahari gitu kan, itu baru hilanglah baunya kan. Seperti seseorang yang masuk ke penyamakan kulit. La yaqdir 'alal qarar fiha min shiddati ra'iha. Pasti kalau orang tidak pernah masuk tuh ke ruangan-ruangan seperti itu, tiba-tiba kemudian masuk ke ruangan orang-orang yang sedang menyamak kulit, tentu kita tidak sanggup mencium bau yang seperti itu dari kulit-kulit tadi kan itu. Tetapi wa ahlu tilka dar ya'kuluna fiha at-ta'am wa yashrabuna asy-syarab wa la tatabayyan lahum ra'iha. Tetapi pemilik usaha dabbagh itu, ya, pemilik usahanya yang dia punya perusahaan samak itu, dia berada di situ nyantai saja, dia bisa makan di situ, dia bisa minum di situ. Tapi kalau kita yang nggak pernah masuk, boro-boro makan minum gitu ya, tinggal di situ lama-lama aja tidak bisa tuh. Pasti ingin keluar kan? Tapi kenapa pemilik orang yang punya usaha itu malah makan minum nyantai aja di situ? Kenapa alasannya? Li'annahum qadim tala'at anufuhum minha. Karena hidungnya sudah terlampau banyak bau yang menyumpalnya. Sudah terbiasa kan itu ya. Baunya itu sudah banyak di hidung dia, sehingga sudah biasa dengan bau tersebut. Jadi tidak pengaruh makan minum, ya tidak pengaruh kan begitu. Kemudian kata ulama salaf ini, kadzalika amrul ghibati fi yaumina hadza. Seperti itulah ghibah hari ini. Karena terlampau banyak ghibah, jadi sudah biasa jadinya. Sudah tidak tercium lagi gitu ya, siapa yang tukang ghibah, siapa yang tidak tukang ghibah. Karena saking banyaknya di zaman sekarang orang ghibah, hampir orang tidak selamat dari ghibah gitu maksudnya. Tapi orang dulu itu kan sangat menjaga lisannya untuk tidak ghibah. Jadi kalau ada orang satu ghibah itu ketahuan jadinya, ketahuan sumbernya. Kalau sekarang sulit, apalagi ghibah lewat medsos gitu yang menyebarkan berita hoax, tidak tahu akun siapa, makin lagi. Itulah kata ulama salaf, saking banyaknya orang yang tidak bisa menjaga lisan di akhir zaman. Ini yang kelima. Yang keenam, ruwiya anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, maksudnya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in, anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, inna fulanan qad tabaka, sesungguhnya ada si fulan, si anu sudah menggibah engkau. Fa ba'atha ilaihi tabaqan min ar-rutab. Tiba-tiba Hasan Al-Basri ini menyiapkan satu rutab, kurma basah itu ya, kurma yang enak disebut rutab. Kemudian kurma rutab ini diberikan kepada orang yang menggibahnya. Jadi umpamanya antum cerita sama saya, Ustaz,
Itu Bang Karim tuh menggibah ustaz. Jadi saya sediakan rutab. Nah, kalau gitu nih ambil, kasih Bang Karim. Paham? Kemudian kata Hasan Al-Basri, kemudian setelah dikasih, ketemulah orang yang menggibah dia itu dan sudah menerima rutab hadiah dari dia. Kemudian kata Hasan Al-Basri mengatakan, balagani annaka ahdaita ilayya hasanat fa aradtu an ukafi'aka 'alaiha. Kata Hasan Al-Basri sambil nyindir, saya dengar kamu sudah transfer pahala sama saya. Dia tidak mengatakan kamu gibah saya. Saya dengar kamu sudah transfer pahala sama saya, katanya. Makanya saya ingin membalas. Terlampau baiklah kamu itu sudah transfer pahala sama saya. Saya ingin balas kebaikanmu. Makanya saya kasih kurma rutab untuk kamu. Bisa nggak antum kalau gitu? Gitu. Kalau ada orang gibah antum, kasih nasi bungkus nasi padang. Kalau ketemu, ambil tangannya, masya Allah, jazakallah khairan. Antum sudah kasih banyak pahala sama saya. Mungkin nasi padang 1 bungkus kurang. Nanti besok saya belikan lagi. Nah, gitu maksudnya. Kemudian kata Hasan Al-Basri ini, fa'adzarani fa inni la aqdir an ukafi'aka biha 'ala tamam. Dan saya minta maaf kalau rutab 1 mangkok itu mungkin kurang membalas kebaikanmu yang sudah transfer pahala sama saya itu. Itulah ulama salaf. Bagaimana ulama salaf membalas orang yang berbuat jahat, menggibah dia itu dengan cara seperti itu? Kan enak kalau kayak gitu kan. Kira-kira tersindir orang kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diriwayatkan dari Rabi ibn Sabih, seorang ulama salaf juga, Rabi ibn Sabih. Anna rajulan qala lil Hasan, seorang laki-laki berkata kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya Aba Sa'id, inni ara amran akrahu. Ya Aba Sa'id, kunyah Hasan Al-Basri, wahai Aba Sa'id, aku telah melihat sebuah perkara yang aku tidak suka. Qala, kemudian kata Hasan Al-Basri, wa ma dzaka ya ibna akhi, apa perkara yang kau lihat yang kau tidak suka itu? Qala, kemudian dia mengatakan, ara aqwaman yahduruna majlasak yahduruna majlisaka yahfaduna alayka saqta kalamika thumma yahkunaka wa yaibunaka. Aku melihat ada sebuah kaum, mereka murid-murid, masya Allah, mereka murid-murid, mereka suka hadir dan duduk di majelis, tapi sebagian mereka itu tidak menyimpan maklumat yang kau sampaikan yang baik untuk mereka, malah mereka menyimpan kata-kata yang tergelincir dari kamu. Mungkin kau mengucapkan kalimat, tak salah kata-kata itu, tidak sadar mengucapkan kalimat yang salah, itu pula yang dihafal mereka, kemudian itu pula yang disebarkan di luar gitu. Kan banyak hari ini kan itu, ya, murid menggibah ustaz kan banyak hari ini. Sampai ada ustaz buat status itu, bukan ustaz saja yang digibah, istri-istrinya digibah katanya. Istri ustaznya gitu. Jadi Hasan Al-Basri ini dikisahkan, ya Imam, aku melihat perkara yang aku tidak suka. Kata Hasan Al-Basri, apa itu? Itulah murid-muridmu. Mereka hadir itu bukan ngambil ilmumu, tapi mencari kalimat-kalimat yang salah dari kamu, disebarkan pula di luar katanya. Tapi lihat Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, dia mengatakan, innahu law salima minan nas ahadun la salima minhum khaliquhum alladhi khalaqahum fa idza lam yaslam man khalaqahum fal makhluqu ajra alla yaslam. Katanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tenang saja, tenang. Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, dia saja tidak selamat dari ciptaannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari ciptaannya, bagaimana aku pula kan gitu. Artinya bahwa Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ingin memberikan gambaran kepada kita, dan ini juga sebuah kunci ketenangan. Kalau kita mendengarkan ada orang yang mencaci maki kita, memfitnah kita, membuli kita kan itu. Kata Hasan Al-Basri, biar hati kita tenang,
biar hati kita tenang. Dia mengatakan, hiburlah. Kalau zat yang menciptakan kita saja tidak lepas dari ciptaan yang diciptakannya, bagaimana pula kita? Musa alaihi salatu wassalam, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, disebutkan bahwa di antara nabi-nabi yang banyak sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan kaumnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak ujian dari kaumnya, terutama dari lisan-lisan Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, wala takunu kalladzina adzau Musa, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maksudnya Bani Israel yang suka menyakiti Musa dengan lisan. Jadi satu hari Nabi Musa dia duduk, kemudian berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, karena Musa itu kalimur rahman, nabi yang banyak berdialog dengan Allah kan. Lah Musa ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala soal ucapan orang-orang yang menghina dia, menyakiti dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, ya Musa, apakah aku harus menghentikan mereka sementara mereka sendiri mencela diriku? Apakah harus kuhentikan orang-orang yang kemudian mencela kamu, wahai Musa, sementara orang yang mencela kamu juga mencela aku, katanya. Bagaimana mungkin aku hentikan dan begitu? Karena kalau kita lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dengan lisan-lisan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami itu kaya, katanya. Ini kan mencela Allah namanya. Atau orang-orang Nasrani yang mengatakan, innallaha thalithu thalatha, Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Atau Allah mengatakan, laqad kafara alladzina qalu innal masiha sesungguhnya al-masih ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Lah, ini kan kata-kata seperti ini celaan makhluk kepada sang Khaliknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari celaan makhluknya, bagaimana kita sesama makhluk? Kok kita pula ingin selamat dari celaan manusia? Mustahil, ikhwan. Mustahil. Kalau Allah saja dicela, ya kata Hasan Al-Basri, tentu kita makhluknya lebih berhak untuk dicela sesama makhluk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ya, walaupun demikian kita selaku muslim sudah diajarkan bagaimana caranya supaya jangan terpengaruh dengan ucapan manusia. Bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan ucapan manusia? Karena orang yang terpengaruh dengan ucapan manusia itu bahaya. Bahayanya itu bukan hanya sekedar kesehatan kita terganggu, ya. Yang kedua juga mengakibatkan kemudian dosa-dosa kita pun akan banyak. Dari sini kita melihat atau mengaca kepada para nabi kan, orang-orang yang jauh lebih mulia dari kita saja. Orang-orang yang jauh lebih mulia, jauh berlipat-lipat dari diri kita, itu tidak lepas daripada ucapan manusia kan? Dan tuduhan mereka itu ngeri-ngeri gitu ya. Seperti umpamanya, contoh saja Jurayj. Kita kenal seorang abid Bani Israel namanya Jurayj. Kisahnya jelas, disantumkan dalam hadis yang sahih. Jurayj ini tidak pernah keluar daripada saumaahnya, dari tempat ibadahnya itu tidak pernah keluar. Bani Israel sangat memuliakan Jurayj karena dia ahli ibadah. Dimuliakan manusia di mana-mana. Pokoknya asal sebut ahli ibadah pasti bilang Jurayj. Itu di zaman Bani Israel. Orang baik saja, ada juga orang yang tidak suka dengan dia. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua kebaikan itu diridhoi manusia. Tidak semua perbuatan baik manusia suka dengan kita. Apalagi perbuatan jahat. Perbuatan baik saja tidak semua orang suka kan kita. Ada yang nggak suka dengan Jurayj itu. Akhirnya kemudian mengutus seorang wanita supaya memfitnah si Jurayj bahwa Jurayj ini seorang pezina. Dan betul-betul dilakukan. Yang lebih parah lagi, wanita ini kemudian sampai berzina dengan seorang penggembala kambing
di sekitar tempat ibadahnya Jurayj sampai hamil dan melahirkan. Bayangkan sampai sedemikian itu wanita ini untuk memfitnah Jurayj. Ketika kemudian melahirkan bayi, dia berteriak-teriak di depan Bani Israel dan mengatakan, yang menghamiliku Jurayj. Bayangkan seorang ahli ibadah dimuliakan, tiba-tiba ada pengakuan dari seorang wanita bahwa dia sudah berzina dengan Jurayj dan buktinya seorang bayi. Mau taruh di mana muka Jurayj ini coba? Rasa malunya. Karena dia tokoh masalahnya. Karena kaedah logika di masyarakat itu, kalau ada orang baik, kemudian dia buat salah setitik saja, itu yang dilihat setitik kejahatannya, bukan kebaikannya. Sama dengan orang jahat, kalau dia berbuat baik, dia hijrah, dia tobat, hilang kejahatannya, yang dibicarakannya kebaikannya. Oh mantap tuh, dulu dia begini, sekarang bagus dia itu, Masya Allah kan itu. Giliran ustadz buat salah sedikit saja, ustadz apa tuh katanya. Harusnya ustadz kayak gitu. Jadi di pandangan dia itu, kalau bisa ustadz itu jadi malaikat, dia nggak sadar dia iblis, gitu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari kisah ini kita tahu bahwa kalau seorang Jurayj saja ahli ibadah, tidak pernah maksiat sama sekali, tidak lepas daripada ujian Allah dibicarakan orang. Bayangkan setelah wanita ini ngomong bahwa Jurayj ini pezina, berzina dengan dia punya anak, satu Bani Israel mengutuk dia. Coba bayangkan, dibully dia. Gak kebayang tuh kalau saya di posisi Jurayj itu. Masya Allah, satu Batam ngutuk saya umpamanya kan, mungkin saya pergilah dari Batam, ganti nama, operasi plastik, nggak nampak lagi mukanya kan. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun demikian tetap sayang dengan Jurayj. Ketika hampir mau dibunuh, dipukul itu sampai saumaahnya dihancurkan, kata Jurayj, datangkan tuh anak kecil itu, dicubit sedikit, man abuk, siapa bapak? Maka tiba-tiba bayi ini mengatakan, abi ar-ra'il, bapakku pengembala kambing. Oh mantap tuh ya. Kalau zaman sekarang ada bayi setiap dicubit, siapa bapakmu? Oh, bahaya tuh. Tapi ini kan keajaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melindungi wali-walinya, barulah tersingkap perkaranya. Tapi dari sini bahwa orang semulia Jurayj saja tidak lepas daripada tuduhan. Kemudian juga Maryam bintu Imran, kurang apa Maryam itu? Tidak keluar dari mihrabnya. Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya. Keluar itu hanya untuk buang hajat saja. Kemudian masuk lagi ke mihrabnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemuliaannya Maryam ini Allah berikan karamah. Dengan cara apa? Diturunkan makanan dari langit, buah-buahan yang tidak ada di musim dingin ada pula dia di musim dingin, buah-buahan yang tidak ada di musim panas ada pula di musim panas. Sampai Zakaria heran dan mengatakan, ini kau dapat dari mana wahai Maryam? Maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini semua datang dari Allah. Bagaimana sucinya seorang Maryam ini. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Maryam ini harus mengandung Isa bin Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki, maka akan jadi pembicaraan orang kemana-mana kan akhirnya. Bukan hanya Maryam jadi tuduhan, Zakaria juga di antara sebab pembunuhannya adalah dituduh berzina dengan Maryam. Dan juga Maryam sendiri dituduh wanita pezina. Sampai kaumnya mengatakan, ya Maryam, kami kenal lo bapakmu orang baik, ibumu juga orang baik, katanya. Kenapa kau jadi pezina, katanya. Begitulah orang yang jauh lebih mulia dibandingkan kita saja tidak lepas daripada ucapan manusia. Kalau Nabi SAW, oh sudah jelas lagi, lebih hebat lagi tuduhan-tuduhan. Orang kepada Nabi SAW dikatakan dukun, dikatakan sihir, dikatakan penyamun, dikatakan pemecah belah, dikatakan oh macam-macam. Dicaci maki Rasul sudah biasa, diludahi. Artinya bahwa sekelas Nabi saja, orang yang punya mukjizat, akhlaknya baik loh Nabi itu. Nabi itu loh, tidak ada manusia yang paling baik akhlaknya kecuali Nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sendiri kan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi.
bayangkan coba, sedari kecil Rasul itu akhlaknya dikenal. Tidak ada yang mencela Nabi, disebut Shadiqul Amin. Sampai usia 40 tahun dibangga-banggakan orang-orang Quraisy. Bahkan yang akan jadi musuh-musuhnya, dulunya mereka orang yang sayang dengan Nabi. Tapi ketika dia mendapatkan risalah dari Allah untuk berdakwah, mulai kemudian terjadi permusuhan. Mulai mereka mencari-cari kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak ada pada Nabi. Kalau mereka mengatakan Nabi tukang sihir, Nabi bukan tukang sihir, dan mereka tahu Nabi bukan tukang sihir. Ketika mereka mengatakan Nabi gila, mereka tahu Nabi tidak gila, tapi sengaja mereka katakan gila. Tapi Nabi SAW satu kalimat mereka pun tidak melayani. Itu hebatnya Nabi. Dan ini percontohan bagi kita, ikhwan. Nabi itu tidak melayani orang-orang yang mencelanya. Kenapa? Karena ada tugas yang jauh lebih besar dibandingkan melayani orang-orang yang mencelanya. Kalau Nabi SAW kemudian melayani setiap orang yang mencela di balik cela, setiap orang yang menghina dibalas hina, sampai kapan? Itu tidak akan berhenti orang yang menghina dan mencela kita ini sampai kiamat. Makanya Nabi membiarkan saja, karena Rasul ada tugas yang jauh lebih besar dibandingkan itu. Apa itu tugasnya? Menyebarkan dakwah. Harusnya kita juga gitu. Jangan pikirkan celaan orang, karena ada yang jauh lebih hebat dibandingkan itu. Tugas dari Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah pelajarannya. Karena manusia itu lisannya tidak bisa dijaga, ikhwan. Ada orang yang rajin ibadah, nanti dibilang ria orang itu. Ada orang yang malas ibadah, memang dia pemalas tuh katanya. Ada orang yang kaya gitu, dia sedekah nggak nampak, itu kayak bakhil. Anda nggak tahu kalau dia sedekah. Ada orang miskin, itu memang pemalas, tak kerja keras tuh. Ada saja orang yang bahasa-bahasa di masyarakat kan ada kan itu. Ada orang hitam ajar aswan, orang tinggi, orang gemuk dibilang apa itu? Gapura perumahan katanya. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini maka kita tahu bahwa para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ucapan manusia tidak mempengaruhi hati orang-orang yang mulia. Lihat dari tadi kisah-kisah tadi kan, pada sudah jelas-jelas kepada ulama dikatakan si fulan menggibah, si fulan menghina, si fulan kurang ajar dengan. Tapi lihat balasan para ulama. Balasan para ulama menunjukkan satu pelajaran besar pada kita. Sering saya katakan kepada antum, ucapan manusia itu tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang mempengaruhi itu kalau kemudian antum masukkan ke dalam hati, itu baru pengaruh antum. Tapi kalau hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, nggak pengaruh ucapan manusia itu. Tapi kalau antum sampai berhenti di hati, itu yang masalah. Makanya dari sini ada 10 kaidah yang disebutkan para ulama. Bagaimana cara menghadapi ucapan manusia? 1, kata para ulama, jadikan kata-kata manusia sama saja. Ketika manusia mengatakan kepada kita pendusta, sama dengan dia mengatakan Anda ini orang jujur. Ketika manusia mengatakan kepada kita Anda ini jelek, sama dengan mengatakan Anda ini baik. Samakan ucapan manusia. Baik dia mengutuk kita atau memuji kita. Baik ketika dia menjelek-jelekan kita atau ketika dia menyanjung-nyanjung kita. Samakan. Supaya ketika menyamakan kalimat yang baik dengan yang buruk, hati kita tenang. 2, mereka bicara, umumnya orang yang tidak suka dengan kita, itu dikarenakan hasad. Orang-orang yang membicarakan kita dengan keburukan itu, rata-rata ikhwan, itu penyakit hasad. Kalau tidak ada hasad, tidak mungkin dia membicarakan keburukan kita. Maksudnya gimana? Maksudnya karena dia tidak punya apa yang kita punya. Kalau dia punya apa yang kita punya, ngapain dia bicarakan soal kepunyaan kita? Ketika dia tidak punya apa yang kita punya, disitulah hasadnya. Mulai dia ngomong. Jadi sesungguhnya mereka bicara itu karena hasad. Karena dia tidak memiliki apa yang kita miliki, akhirnya dia bicara. Sehingga tidak perlu dipedulikan. Itu orang hasad, biarkan saja. Kemudian yang ketiga, jadikan perbedaan antara orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal.
Kalau ada orang yang mencela kita, kemudian kita balas dengan celaan. Ada orang yang menggibah kita, kita balas dengan gibahan. Ada orang yang mengadu domba kita, kita balas dengan adu dombaan. Maka tidak akan dibedakan mana orang berakal, mana tidak. Supaya terbedakan, oh kita ini orang berakal, punya akal, jangan dibalas. Orang itu tak punya akal, biarkan saja. Jadi ketika kita tidak membalas, supaya terbedakan mana yang berakal, mana yang tidak berakal, atau lebih tepatnya lagi mana yang berakhlak dan mana yang tidak berakhlak. Ini 3. Yang keempat, jadikan ucapan manusia rizki bagi kita. Jadikan ucapan manusia yang buruk tentang kita itu rizki bagi kita. Rizki itu tidak mesti di dunia. Rizki itu juga yang paling baik adalah di akhirat. Makanya sering saya katakan, ada rizki nazil, ada rizki sa'id. Ada rizki yang turun dari atas ke bawah, ada rizki yang naik dari bawah ke langit. Rizki yang turun dari atas ke bawah itulah yang kita rasakan hari ini. Ya, rumah kita, kendaraan kita, uang yang kita punya, tanah yang kita beli, istri, anak-anak, kemewahan dunia, itulah rizki yang Allah turunkan untuk kita. Tapi ada rizki yang kita naikkan dari bumi ke langit. Maksudnya apa? Sorga. Sorga inilah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itu rizki yang luar biasa. Dan rizki itu hanya bisa kita dapat dengan tiket pahala. Ketika ada orang yang kemudian menggibah kita, mencaci maki kita, menghina kita, membuli kita, sebenarnya kita sedang mengumpulkan tiket tuh. Ikhlas saja, alhamdulillah. Kayak tadi kan ceritanya, kalau ada orang menggibah kita, datang ke rumahnya, kasih nasi bungkus, jazakallah khairan, antum sudah berbuat baik sama saya, sudah transfer pahala banyak-banyak, mungkin nasi bungkus kurang, besok 1 baskom saya kirim. Kan mantap kayak gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, ucapan manusia, ingat, tidak mempengaruhi takdir Allah. Ucapan manusia tidak mempengaruhi takdir Allah. Umur sudah ditentukan oleh Allah, rizki sudah ditentukan oleh Allah, semua sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Dan ucapan manusia tidak akan menolak takdir. Walaupun banyak orang yang membicarakan kita, tidak akan mengurangi umur kita dan tidak mengurangi rizki kita. Bahkan terkadang orang-orang yang kemudian mereka membicarakan tentang kita, dia pula yang mati duluan. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab, dan musuh-musuh Nabi SAW yang mengatakan kepada Rasul, engkau gila, engkau tukang sihir, macam-macam gitu. Pertanyaannya, mana dulu yang mati? Rasul apakah Abu Jahal? Abu Jahal mati duluan di perang Badar, Rasul masih hidup lama. Jadi dari sini kita tahu bahwa ucapan manusia itu tidak menolak takdir. Maka tenang saja, biarkan saja. Biarkan mereka ngomong, ya, tetap aja kita berlalu. Kemudian yang keenam, jadilah orang jangan mempedulikan ucapan manusia. La tubali kalaman nas. Jangan mempedulikan ucapan manusia. Maksudnya jangan mempedulikan ucapan manusia itu. Jadikan telinga ini seolah-olah tak mendengar sesuatu, dan jadikan lisan tak mau bicara soal sesuatu yang dibicarakan kepada kita. Makanya sering saya contohkan dulu ketika bicara soal bahaya ucapan itu, kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kan terdiri daripada anak-anak muda itu, anak-anak muda yang dikejar-kejar oleh kerajaan Romawi karena mereka tidak mau melakukan kesyirikan menyembah berhalanya, akhirnya sembunyi di gua. Ketika mereka sampai gua, Allah tidurkan Ashabul Kahfi ini 3 abad lebih. Ketika terbangun, kemudian dia pun keluar dari persembunyiannya di gua tersebut, kemudian melangkah ke kerajaannya. Rupanya sudah beda kondisi kerajaannya. Rupanya raja yang lama sudah mati, karena sudah 3 abad kan begitu. Dan sekarang pemerintahannya sudah beriman kepada agama Isa, sudah bagus.
Dari sini faedahnya bahwa lihat Ashabul Kahfi ketika melawan musuh. Raja yang dulu pernah menangkap dia, yang akan menangkap dia sehingga dia sembunyi, akhirnya runtuhkan kekuasaannya. Datang kekuasaan yang baru. Siapa yang meruntuhkan kekuasaannya? Kan orang-orang yang dalam gua kan tidak tahu. Tahu-tahu setelah bangun runtuh saja kekuasaannya, kan gitu. Artinya melawan musuh itu tidak mesti dengan pedang. Melawan musuh itu tidak mesti dengan otot. Melawan musuh tidak mesti dengan badan, gitu ya. Melawan musuh itu cukup dengan tidur, gitu maksudnya. Melawan musuh itu cukup dengan tidur. Buktinya Ashabul Kahfi tidur, musuhnya sudah tumbang. Jadi kalau seandainya ada orang yang membicarakan kita dengan pembicaraan yang tidak bagus, tidur saja antum. Kon tidur maksudnya tidur betulan, tidak. Nanti bangun tidur sakit hati lagi, bukan begitu maksudnya. Maksudnya jangan pedulikan. Ya, jangan pedulikan baik telinga ataupun lisan. Telinga tidak mempedulikan, lisan pula tidak peduli. Dua-duanya jangan mempedulikan. Biarkan saja. Sampai sebagian para ulama mengatakan boleh kita bermuamalah dengan orang yang tidak bagus dengan kita, berpura-pura kita tidak kenal dia. Jadi ada tetangga nih suka gibain kita saja. Kadang-kadang dia fitnah kita, padahal kopel rumahnya dengan kita. Kita boleh pura-pura tak kenal dia. Antum kenal si Anu enggak? Enggak kenal saya. Itu kan tetangga antum, enggak tahu anda enggak kenal. Lah itu kan kopel rumahnya. Iya enggak kenal. Enggak apa-apa, dibolehkan seperti itu supaya hati antum itu tenang. Tapi kalau antum tidak bisa, boleh antum pindah rumah dari situ. Masalahnya dia pindah juga, ketemu juga satu perumahan, dia lagi ketemu. Artinya bahwa di sini jangan pedulikan. Kalau bisa jangan pedulikan. Ya, tidur sajalah bahasanya seperti itu. Kemudian yakini, yang keberapa? Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 bahwa antum harus yakin bahwa ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti keledai. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Luqman, "Inna ankarul aswat la sautul hamir." Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Allah mengatakan wa inna ankarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk keledai adalah suara keledai. Maksudnya apa? Seburuk-buruk suara keledai. Keledai pula. Keledai. Keledai itu yang ciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah. Kan begitu. Yang menciptakan keledai Allah. Yang menciptakan suara keledai Allah juga. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai, suara-suara makhluk adalah keledai Allah juga. Artinya ada makhluk-makhluk itu yang Allah ciptakan memang suaranya buruk. Jadi ada di antara manusia-manusia itu seperti keledai yang memang kalau ngomong itu nyakiti, kalau ngomong itu nyelekit, kalau ngomong itu jelek saja. Biarkan. Karena ada orang-orang itu yang Allah ciptakan seperti keledai. Tapi antum jangan bilang keledai itu enggak boleh. Ya. Maksudnya ini kiasan. Bukan berarti saya nyuruh kalau ada orang begitu bilang aja keledai, bukan. Maksudnya di sini ada perbandingan bahwa ketika Allah menciptakan keledai, Allah menciptakan suara keledai, dan Allah yang mengatakan sebaik-baik seburuk-buruk suara keledai, lah ada juga siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan manusia bisa bicara? Allah. Tapi ada di antara manusia itu yang omongannya itu tidak bagus. Ya. Maka kita harus yakin. Tetapi yang harus diyakini juga ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sejak manusia diciptakan, Adam itu sudah bicara, Hawa sudah bicara. Makanya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam, apa kata Allah? Ya Adam, sana kau pergi kepada para malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam mengatakan assalamualaikum. Semua malaikat mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari situlah bahwa Adam bicara. Dan yang pertama kali ucapan yang diucapkan Adam adalah assalamualaikum. Itu ucapan pertama yang keluar dari mulut manusia. Assalamualaikum. Artinya Adam bicara. Berarti keturunannya akan bicara.
Kalau kita sudah yakin bahwa manusia itu sudah bicara sejak zaman Adam dan seluruh anak turunnya pasti bicara, tetapi ingat bahwa tidak mungkin Allah membuat manusia bicara, pembicaraannya hanya khusus untuk kita, mustahil. Mustahil. Tidak mungkin Allah menciptakan tetangga kita satu itu memang diciptakan untuk menggibah kita sampai mulai dia lahir sampai dia mati. Nggak ada kurang kerjaan tuh. Ya mungkin sekali-kali dia gibah kita, ya. Dia nggak suka dengan kita, akhirnya menjelek-jelekan kita sekali-kali, iya. Tapi nggak selamanya dia akan membicarakan kita kan? Ada waktu-waktunya dia diam, waktu tidur kan dia diam. Nggak mungkin dia waktu tidur nyerocot kita, ini apain orang ini? Nggak mungkin, ada waktu-waktunya dia. Ada waktu-waktunya bosan. Ya, syukur-syukur dia setruk sampai menyon, nggak bisa bicara. Berhenti dia bicara. Artinya ada waktu-waktu dia berhenti. Jadi jangan pedulikan. Ini juga salah satu yang diajarkan para ulama. Termasuk juga balaslah keburukan manusia itu dengan ucapan yang baik. Kalaupun kita harus membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tapi cukup balaslah keburukan itu sebagaimana dia melontarkan satu kalimat, maka kita juga melontarkan kalimat yang sama yang ia lontarkan kepada kita. Jangan berlebihan. Contoh umpamanya ketika dia ngatai kita dengan salah satu binatang, oh dasar buaya, maka antum boleh membalas, ya kamu juga buaya. Nah, sampai di sini saja. Kenapa? Karena balasan keburukan itu harus keburukan yang sama. Ya. Wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun mithluha, kata Allah. Balasan orang yang berbuat buruk kepada kita dengan keburukan yang sama yang ia berikan kepada kita. Jadi kalau dia kemudian berbuat buruk kepada kita seperti itu, itulah kita lakukan seperti itu. Umpamanya dia ngelempar kotoran ke rumah kita, pas di samping jendela. Kita besok ambil kotoran itu, taruh di samping jendela dia juga. Jangan Pak dilempar ke dalamnya. Ini kan dia kan nggak ngelempar ke dalam rumah, dia hanya naruh di luar kok. Kalau sudah melempar ke dalam rumah, antum sudah telajak namanya. Itu melampaui batas dari keburukan yang ia berikan kepada kita. Lah ucapan juga sama. Maaf nih kalau ada orang mengatakan goblok umpamanya, kita katakan kamu juga goblok, selesai sampai di sini. Jangan ditambah kamu goblok, kamu dungu, kamu ini. Itu nambah namanya. Jadi cukuplah kalimat yang ia berikan itu balikan sama dia. Itu namanya membalas keburukan dengan keburukan, dibolehkan, tapi hanya setakat itu. Tapi kalau kita bisa membalas kebaikan dari keburukan, maka itu lebih baik. Itu yang diinginkan oleh agama. Dan yang terakhir tentunya juga, jadilah ketika mendengar sebuah kalimat, jadilah orang yang memperbanyak husnudzon dan udzur. Ini yang banyak dilakukan oleh para ulama salaf. Ya, harus lebih banyak memberikan udzur. Seperti tadi kan, jangan-jangan kok ketemu setan katanya. Itu kan. Jadi kalau ada orang datang, anda dengar si Anu tuh nggak suka dengan antum. Jangan-jangan tuh ketemu setan, bukan dia, gitu. Jadi memberikan uzur, berhusnudzon, itu lebih baik dibandingkan kemudian kita malah melayani, malah akhirnya menjadi sebuah permusuhan. Makanya kenapa Nabi SAW di sini mengatakan siapa yang bisa menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, dan yang kedua dua kakinya. Di antara kedua kakinya maksudnya kemaluannya. Ada satu hadis Nabi SAW yang disebutkan, yang masyhur hadis itu sahih. Kata Nabi SAW, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Kata Nabi SAW, 5 perkara kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak menimpa kalian. Salah satunya kata Nabi SAW, idza dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta tu'linu biha. Apabila sebuah fahisyah menyebar di tengah-tengah manusia dan dilakukan secara terang-terangan, illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, maka akan ditimpakan kepada kalian, kata Rasul, penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum kalian.
Kata ulama mengatakan yang dimaksud fahisha di sini artinya perzinahan, homoseksual, LGBT dan yang semacamnya. Apabila ini sudah tersebar dan terang-terang, subhanallah, shadaqa Rasulullah. Sungguh benar ucapan Rasul 14 abad silam ngomong begini. Sekarang yang namanya perzinahan, homoseksual, LGBT itu berlangsung secara terang-terangan. Yang lebih parah lagi, disokong dan didukung oleh pemerintah, sehingga punya kekuatan. Lihat sekarang orang berzina itu bisa dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, siang ataupun malam, karena sudah disediakan tempat-tempat lokalisasi ataupun tempat-tempat yang memang dihususkan untuk berzina kan. Dan itu dilegalkan sayang, karena mereka bayar pajak mungkin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau sudah dilakukan terang-terangan, apa yang disabdakan Rasul akan menjadi sebuah kenyataan dan sudah menjadi sebuah kenyataan. Tersebarnya penyakit yang belum ada di zaman Nabi. Penyakit apa? Penyakit AIDS. Lihat bahasa Quran ketika melarang zina. Kalau Al-Quran melarang khamr, melarang babi, melarang khamr, melarang sembelihan selain daripada menyembelih tanpa menyebut nama Allah, jelas Allah mengatakan apa? Hurrimah, diharamkan. Alaikumul maitata, diharamkan kepada kalian bangkai. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah, kan begitu. Diharamkan kepada kalian makan bangkai, makan darah, daging babi atau sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jelas Allah mengatakan hurrimah, diharamkan. Tapi kenapa ketika Allah mengharamkan zina, Allah tidak katakan hurrimat alaikumuz zina, diharamkan kepada kalian zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat dengan zina. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah tidak katakan jelas-jelas hurrimat, diharamkan zina? Kan enak tuh. Tapi tidak ada kalimat hurrimat, diharamkan zina. Yang ada wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Kalimat jangan dekat-dekat zina ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengharamkan zina dan Rasulnya juga sudah mengharamkan zina. Artinya zina itu sudah haram sampai kiamat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan mendekati zina, maksudnya apa? Supaya kita bisa menjaga. Bukan hanya kita saja, kita bisa terjaga dari zina, keluarga kita bisa terjaga dari zina, dan masyarakatnya juga bisa terjaga dari zina. Ketika kemudian individunya terjaga, keluarganya terjaga, masyarakatnya terjaga, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya mereka malah mendekat sampai kemudian berzina, maka tidak akan menjaga siapapun. Disinilah penyakit akan menyebar. Bahkan terkadang orang yang tidak berzina pun terkena penyakit itu. Makanya Allah mengatakan jangan dekat-dekat. Dekat aja tak boleh. Maksudnya wasilah apapun yang bisa mengantarkan kepada zina, maksudnya tinggalkan. Kalau gara-gara handphone kita berzina, banting saja handphone itu. Kalau gara-gara majalah kemudian kita berzina, bakarlah majalah itu. Kalau gara-gara ikhtilat dengan perempuan berzina, jangan ikhtilat. Itu maksudnya jangan dekat-dekat zina. Potong semua wasilah yang akan mengantarkan ke situ. Dan bahaya zina sudah dirasakan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan idza dhaharatiz zina war riba, kalau sudah tampak zina dan riba, maka mereka sudah menghalalkan diri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad istahallat anfusuhum bi'adzabillah, kata Rasul. Berarti mereka sudah menghalalkan diri mereka untuk siap diazab. Kalau dua perkara sudah nampak, zina dan riba, dua-duanya sudah nampak. Zina sudah ada tempatnya, riba sudah menyebar di mana-mana, sampai ada di tiang listrik, ada di macam-macam itu. Pagar-pagar rumah ada riba. Silahkan pinjam dengan bunga yang begini-begini. Plek ditaruh di gerbang rumah. Bayangkan riba loh ada di gerbang, ya kan? Di tiang listrik, di pagar-pagar, pohon-pohon pisang pun ada. Kan sudah nampak tuh. Bahkan sekarang, lihat pinjol-pinjol tuh, totok neng masuk WA. Pinjaman sekian dengan bunga sekian. Hari-hari kita disuruh riba, ikhwan. Riba itu mengelilingi kita semuanya.
Dan ini sudah tampak kan begitu. Kalau sudah dua tampak ini kata Rasulullah, berarti mereka sudah siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar negeri kita ini banyak sekali musibah di mana-mana. Karena dua perkara ini sudah menyebar di mana-mana. Sampai sering saya katakan, apabila ada orang yang kita nasihati umpamanya kan, jangan kau berbuat riba, janganlah kau kerja di situ riba semuanya, atau nanti jangan kau berzina begini-begini. Tetangga nih, mungkin dia sifatnya seperti itu, atau mungkin dia profesinya berzina, kita nasihati. Akhadathul izzah bil ismi kata Allah. Terkadang nggak terima kan? Terkadang nasihat kita itu dibalas adab. Kita pula dicaci maki yang nasihati. Padahal kita jelaskan ini ayatnya di hadisnya. Makanya kenapa ustadz ini kalau nasihati orang kepada para pezina itu nggak mempan. Yang bisa mempan nasihati mereka itu hanya dokter. Suruh dokter ngomong, kau terkena aidnya, kau 3 kali zina mati. Berhenti dia zina, langsung mukanya pucat ya Pak. Langsung mukanya pucat, gemetar dia. Saya yakin dia bersumpah 1000 kali nggak akan zina tuh. Kalau yang ngomong itu bukan ustaz loh ya, dokter lah. Kok kenapa ustaz dengan segudang dalil disampaikan tidak takut, sekali satu dokter ngomong begitu bisa menggigil dia. Nah itulah makanya kadang-kadang ada nasihat itu akhadathul izzah bil itsmi, mengambil sesuatu yang mulia dengan perbuatan dosa. Nasihat dibalas celaan. Ya. Kalau kita lihat bahwa banyak orang-orang yang mengadakan penelitian, orang-orang hebat, profesor, doktor, bukan hanya tingkat nasional, dunia lagi mereka mengadakan pertemuan untuk membahas tentang penyakit AIDS ini. Penyakit AIDS ini sebenarnya dari mana? Asal bakterinya dari mana? Bagaimana cara obatnya? Itu dilakukan dunia lagi. Tapi karena ini adalah tentara Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak ditemukan obatnya kan? Sampai hari ini. Sampai hari ini banyak orang mati lantaran terkena penyakit ini kan? Bahkan semakin meninggi lagi. Tingkat kematian itu semakin banyak lagi. Mereka hanya bisa mencegah. Celakanya bukan mencegah berhenti, tidak. Dikasih alat, boleh berzina, pakai ini tapi. Coba zinahnya nggak dilarang, alatnya yang dijual. Alasannya apa? Supaya nggak terkena AIDS. Zinahnya nggak apa-apa, tapi biar aman pakai ini. Ini kan kurang ajar amiklah. Sebenarnya mereka itu sedang melelahkan diri mereka dengan mengadakan penelitian. Karena yang mereka lawan itu bukan penyakit AIDS, bukan. Yang mereka lawan itu Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Mereka sedang melawan Allah. Tetapi tentara Allah itu banyak masalahnya. Seandainya pun ditemukan obat-obatan bisa menyembuhkan AIDS, saya yakin Allah akan kirim tentara yang lain yang jauh lebih dibandingkan AIDS itu. Tapi satu bakteri saja yang masuk ke tubuh orang pezina kemudian terkena penyakit AIDS, itu sudah cukup menjadikan dia susah seumur hidupnya. Jadi yang mereka tentang itu sebenarnya bukan penyakitnya, tapi Allah. Kalau Allah sudah mereka lawan, mungkinkah mereka menang? Mustahil. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Kalau orang sudah perang melawan Allah, tak ada yang bisa melawan Allah. Yang Allah inginkan itu bukan kalian memerangi AIDS, yang Allah inginkan kalian memerangi zinahnya itu. Tutup tempat-tempat zina. Ya, sebar ke masyarakat tentang haramnya berzina, keutamaan orang yang menjaga diri dan begitu seterusnya. Kalau kita bisa menjamin di antara dua kaki, maksudnya kemaluan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kita dengan surga. Itulah di antara jawami'ul kalim, kalimat singkat tapi padat syarat dengan makna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.